Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai dengan 14. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara dan saudariku yang kekasih, pada renungan edisi sebelumnya kita telah belajar bagaimana Elia dengan berani bersaksi di hadapan Raja Ahab. Kemudian Elia bersembunyi di sungai Kerit, dirawat oleh Allah dengan dikirim roti dan daging yang diantar burung-burung gagak. Dan bagaimana janda Sarfat melayani hamba Allah ini di rumahnya. Elia meminta sesuatu yang sungguh tampak keterlaluan. Ia minta dibuatkan sepotong roti bundar kecil terlebih dahulu, dari tepung yang tinggal segenggam, dari minyak yang hanya sedikit, yang beberapa tetes saja. Bukankah seharusnya Elia tahu bahwa saat itu bukan hanya dia yang sedang kelaparan, bukan hanya dia yang sedang kehausan. Musim memang sedang kering dan tidak bersahabat. Banyak orang merintih kelaparan, bahkan tidak sedikit yang kemudian mati. Elia seharusnya mengerti bahwa janda itu sungguh tidak mempunyai apa-apa. Bahkan di rumah anak perempuannya yang dikasihinya juga tidak dalam keadaan baik-baik saja. Lalu ada pesan apa yang hendak Tuhan sampaikan dari kisah ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa orang menafsirkan bahwa dalam keadaan apapun orang harus ikhlas dengan persembahan kurban mereka. Harus tahu bahwa gereja butuh uang untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Bertolak dari penafsiran ini, kemudian banyak yang menggunakan cara Elia meminta roti adalah bentuk himbauan Tuhan kepada jemaat untuk berkorban, menolong gereja yang seolah-olah gereja tidak mampu membiayai dirinya sendiri, yang seolah-olah gereja tidak akan pernah bisa menyelesaikan misi dan pelayanannya tanpa campur tangan manusia. Benarkah demikian, saudaraku? Tidak. Tuhan tidak pernah mengalami kesulitan apapun. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan dengan firman-Nya sanggup menciptakan alam semesta yang sedemikian luar biasa. Sehingga jika Tuhan mau, Dia bisa mencukupi kebutuhan hamba-Nya. Dalam hal ini Nabi Elia dengan berbagai cara. Sama juga pada masa sekarang, Tuhan juga senantiasa bisa mencukupi pelayanan gereja tanpa meminta apapun kepada jemaat. Gereja dipimpin dan dirawat, dijaga oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dengan kuasanya, Yesus mampu memastikan bahwa gerejanya tidak akan kekurangan apapun, dan bahwa gerejanya tidak akan pernah berhenti melayani hanya karena masalah-masalah materi. Lalu yang benar bagaimana?
Demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan menunjukkan kepada engkau dan saya, mengajarkan bahwa dalam situasi dan keadaan apapun orang tetap diberi kesempatan untuk menunjukkan kasihnya kepada Allah, untuk dapat mempersembahkan kurban. Orang tidak harus menunggu sampai dia kaya raya untuk kemudian dia bisa mempersembahkan kurban untuk Allah. Apapun keadaanmu, siapapun engkau, bagaimanapun situasinya, engkau diperbolehkan, engkau bisa, engkau mampu untuk bersumbangsi, untuk engkau menunjukkan kasihmu kepada Allah dengan persembahanmu. Bagaimana janda Sarfat yang miskin itu, ia memiliki keteguhan hati untuk mengikuti apa yang menjadi nasihat abdi Allah. Ia mempersembahkan apa yang sangat dibutuhkan. Ia memberikan dengan keikhlasan, dengan kerelaan, sesuai apa yang menjadi kehendak Allah. Sesuatu yang benar-benar sangat penting baginya. Saudara dan saudariku yang kekasih, apa yang diminta oleh Nabi Elia bukanlah sesuatu yang berlebihan, yang kemudian membuat janda Sarfat dan anaknya tidak bisa hidup lagi. Bukankah abdi Allah itu hanya minta dibuatkan roti bundar kecil? Lihat, roti bundar kecil. Elia tidak minta agar seluruh tepung dan minyak yang dimilikinya dihabiskan untuk menjamu dirinya. Elia tidak meminta sesuatu yang di situ mungkin dilakukan oleh manusia. Ini juga sebuah pengajaran bahwa engkau diajarkan untuk mengasihi Allah dengan persembahan kurban. Di sana Tuhan tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Ia tidak ingin engkau kemudian jatuh miskin ataupun bahkan bangkrut dengan kurbanmu. Tuhan hanya meminta dibuatkan sebuah roti bundar kecil. Itu adalah sebagian dari apa yang ada padamu. Tetapi kadang ini menjadi berat karena kita menganggap bahwa itu telah menjadi milik kita, sehingga kita merasa kehilangan tatkala kita menggunakannya sebagai sebuah persembahan. Yang terjadi tidak demikian, karena ada janji Allah. Allah merawat janda Sarfat dengan cara yang menakjubkan, jauh lebih baik daripada roti bundar kecil yang ia persembahkan kepada Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, roti bundar kecil itu bukan hanya masalah yang berhubungan dengan materi. Itu bukan hanya yang berkaitan dengan uang kita, harta kita, dan lain sebagainya. Melainkan itu bisa saja merupakan sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan, sangat kita sukai, sangat kita cintai, yang kita benar-benar tidak ingin kehilangan hal yang seperti itu. Itulah yang diminta oleh Allah. Roti bundar kecil itu bisa saja berupa talenta kita, waktu kita, tenaga kita, hobi atau kegemaran kita, dan banyak hal lain yang di situ menjadi bagian hidup kita. Marilah apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kita, tidak kita monopoli untuk diri kita sendiri, tidak kita nikmati, kita habiskan untuk kesenangan kita saja. Tetapi baiklah kita buat roti bundar kecil terlebih dahulu. Kita dahulukan apa yang akan kita persembahkan untuk Tuhan.
Karena sesungguhnya dialah sang pemberi segala sesuatu yang baik yang sudah kita terima. Kita harus mendahulukan ini sebagai bentuk rasa syukur kita. Kita telah diberi makanan, kita telah diberi tempat tinggal, mungkin juga pekerjaan ataupun kawan-kawan yang baik, keluarga yang mendukung dan lain sebagainya. Kita persembahkan roti bundar kecil itu terlebih dahulu kepada Allah. Jangan engkau membalikkannya, di mana kita mendahulukan kebutuhan kita, kesenangan kita sendiri, dan giliran untuk Allah kita persembahkan sisa-sisa yang masih ada. Tidak, saudara dan saudari yang terkasih, kita ingin yang terbaik untuk Allah. Bahkan seluruh hidup kita, jikalau kita bisa, kita ingin mempersembahkannya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Amin.